Jangan lupa like and subscribe. Ada dulu di sini. Wah, kasihan. Nah, bilang anaknya, jangan mama ini mama kasir-siri matuano. Apa itu sudah 65 mau menikah lagi bikin malu-malu. Dengar ini yang suka larang bapaknya menikah. Bisa dikurus Ustaz? Betul bisa kau urus. Tua nih bapakku, betul sudah tua. Tapi ketahuilah, jenis kelamin laki-laki tidak pernah pensiun. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan ada turun mesinnya. Laki-laki tidak ada. Maju tak gentar dia. Akhirnya dilarang menikah. Dia suka nonton. Kakek tak dulu, duda tidak mikir lagi perempuan. Kenapa? Dan nonton film porno. Sekarang bapak-bapak periksa bini semua habis. Ada sunat di dalam. Suka nonton film porno. Akhirnya apa? Terpancing nafsunya. Dia kemas kasar berzina. Makan obat kuat 2 biji. Overdosis. Kena serangan jantung. Mati di atas perut. Nanti kafir. Bayangkan Pak, perang Badar. Ada Nabi membela agama Allah, yang dilawan jelas orang kafir. Meninggal sahabat. Sahabat yang lain berkata, dia masuk surga. Hebat ini orang, kata Nabi lah. Ahlul nar, dia penghuni neraka. Kenapa bisa ya Rasul? Dia berperang bersamamu, membela agama Allah, melawan orang-orang kafir. Kok bisa masuk neraka ya Rasul? Kata Nabi, periksa saya kantongnya. Periksa kantongnya. Ternyata setelah diperiksa kantongnya, ada barang baitul mal yang diambil secara tidak hak. Baru di kantongnya, belum dia makan. Bagaimana bapak-bapak yang ngambil APBD? Tidak enak didengar toh? Saya suruh kau undang. Termasuk mereka yang jadi anggota dewan. Karena nyogok masyarakat. Demi Allah bos, seluruh ulama berpendapat mereka yang mendapat pekerjaan gara-gara nyogok, seluruh gaji-gajimu kau makan barang haram. Pantas kau jadi anggota dewan. Hidupmu mewah, hidupmu mentereng, anakmu narkoba. Kenapa barang haram kau kasih makan anak istrimu? Termasuk kontraktor. Jadi tim sukses hanya karena mau dapat proyek. Begitu sudah menang bupati, hanya jatuh ke situ. Dulu saya jual sawah itu, manalah penunjukan langsung. Ini semua yang rusak birokrasi. Menang dan cari proyek. Kalau menang yang kita bantu, apa yang kita harapkan? Mudah-mudahan yang menang itu bisa memperbaiki kampung kita, supaya anak kita bisa dapat kerja yang baik. Yang mau cari proyek, boleh kau cari proyek tapi yang halal. Dunia sementara bos. Kalau kau menghalalkan segala cara, selamat kau di dunia tapi sengsara kau di akhirat. Itulah Pak, ini yang namanya sogok yang merusak bangsa kita. Ya, jadi pegawai kau nyogok, pegawai negeri nyogok, apa kau mau jadi pegawai sogok tak 300 juta. Nah sampai pensiun kau tidak bisa kupas kembali itu 300 juta. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Periksa nih ada semua gitu SK di bank kursus. Mana pegawai negeri? Saya tahu kan saya begitu. Ayo pegawai negeri, saya ini gajiku 9 koma. Tanggal 9 sudah koma. Jangan jogo-jogo Pak Bu, Pak warga-warga Selayar, perbaiki ini dengan jangan mau terlibat sogok. Anak mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau pegawai, jangan sogok. Coba kalau tidak ada money politik dalam pemilu, maka orang-orang yang keluar Selayar sekolah dan anak dari Selayar balik kembali ke Selayar, dia jadi sarjana perikanan, jadi sarjana kelautan, jadi sarjana teknik, jadi sarjana apa saja. Pulang dia bangun negerinya, dia bangun kampungnya. Mereka tidak takut masuk bertanding, mereka tidak cemas masuk bertanding. Kenapa? Karena dia pikir tidak perlu modal. Akhirnya yang terpilih anggota DPR, yang terpilih yang jadi pegawai, mereka betul-betul yang hebat ilmunya, yang membangun kabupaten kita. Mulai dari sendiri, jangan makin urusi orang lain, urusi semua anak tak. Coba kalau semua orang tua tidak mau menyogok ketika anaknya mau jadi pegawai, aman kita punya kampung.
Masuklah pegawai yang cerdas-cerdas. Ini karena hanya kemampuan duit yang jadi pegawai yang dongo. Disuruh bikin surat, dana tahu. Sudah siap. Mana? Belum pilih-pilih. Wakalailan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam karena pil caleg, tapi Islam benar kok, Islam kok yang secara utuh. Jangan Islam politik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada. Masa ada orang lagi ceramah? Setannya bukan pocong, tapi setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih mengisi. Setan itu HP cilaka. Simpan saya dulu itu HP. Udah enaklah kita ceramah begini. Kau udah makin jauh-jauh ke sini baru aku dengar jadi. Ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah, amin. Baru simpan HP-nya. Simpan saya. Sudah itu pura-pura foto. Pada dalam hatinya lihat HP baru. Sekali wartawan. Ada saya balik ceramah. Majelis taklim ramai. Saya lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu tuh di belakangi Kak. Dalam hatiku, gaya ada ini ibu. Barusan ada orang ceramah di belakangi Kak. Ternyata ngambil HP-nya, selfie. Baru dia tulis di Facebooknya, latar belakang das atlati. Saya udah jadikan background. Foto Kak jili-jili. Selesai ceramah boleh, ibu kira pot bunga aku jadikan background. Selesai saya ceramah masih keringat, capek, ini yang paling saya tidak suka. Selesai ceramah nasuruh selfie. Orang capek, keringat, nasuruh senyum. Sudahlah, saya sini ibu. Ustaz, boleh selfie sini rame-rame supaya tidak ada fitnah. Sudah. Ustaz, boleh cium? Boleh cium saya. Ini ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Dan melandak nafsu Ustaz cari barakah. Biar itu kasih majalah mama lecet di rumah. Rumah masih muda kok. Wakalaidan. Simpan dulu HP ya. Kita serius dengan ceramah. Wakalaidan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Mari kita salawat. Kita dengar dulu, kita dengar mana lebih kencang suaranya, ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bapak diam, kita dengar dulu nih ibu-ibu. Kita dengar mana lebih kencang suaranya, ibu orang Selayar dengan bapak orang Selayar. Yuk, bapak diam, ibu-ibu dulu. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah, sholatullah. Inilah tidak kencang, tidak keras. Ini nih yang disebut syahdu. Suara begini nih yang kasih nafsu laki-laki. Makanya adik-adik perempuan, ibu-ibu perempuan, kalau nak telepon ke kepala dinas tak jangan syahdu suara tak. Ditelepon ke, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Kak. Maka sholat-sholat. Di mana kok ini dek? Di rumah aja Pak. Ya kok kasih begitu suaramu bernafsu itu laki-laki dengar. Kalau nak telepon kok bupatimu, salam, Waalaikumsalam. Di mana kok dek? Di rumah aja Pak. 2 hari dah nak telepon mau kok. Ibu diam ya. Sekarang kita dengar laki-laki. Ibu diam ya. Sekarang kan laki-laki. Jangan kasih malu laki-laki Pak. Ayo. Sholat. Apa lagi? Ini mau poligami, friend. Lo bekan malos.
Ini malu-malu lagi-lagi. Yuk rame-rame. Sholatullah, salamullah. Ibu-ibu juga. Ala Rasulillah, sholatullah, salamullah. Ala Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini Nabi kumpul sahabat, masih kumpul semua. Lalu Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut nanti di akhirat, yang rugi nanti di akhirat? Ya Rasulullah, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi bilang, tidak sholat, 5 waktunya baik, rawatibnya baik, sunah-sunahnya cukup. Kata sahabat yang satu, yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Dia puasa Ramadan, selesai Ramadan dia puasa Syawal, lalu diikuti Senin Kamis. Yang tidak haji ya Rasul, dia sudah haji, bahkan tiap tahun dia pergi umroh. Yang tidak bayar zakat sedekah ya Rasul, dia bayar zakatnya, zakat harta, zakat fitrahnya dia keluarkan. Sahabat bingung, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, yang bangkrut nanti di akhirat jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya dia bisa bangkrut? Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia bayar zakat. Lalu Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang, tetangga sebelah kanannya dia musuhi, sebelah kirinya dia bertengkar, di depannya dia berkelahi, di belakangnya diambil barangnya tetangganya. Tidak ada manusia ditemani baik. Akhirnya di akhirat kelak, ketika dia setor, dia punya kebaikan amal-amal ibadahnya. Ya Allah, ini sholatku 40 tahun. Datang tetangganya, tunggu dulu. Pernahkah itu satu kantor di Bupati Selayar? Nah fitnah kak, katanya mobilku hasil korupsi. Akhirnya gara-gara fitnahnya, saya tidak diangkat jadi pegawai. PTT selamanya, pegawai tidak tetap. Sudah PTT, TTP lagi, tetap tidak pegawai. Gara-gara fitnahnya tidak diangkat saya jadi pegawai. Saya sakit hati ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil itu sholatnya 40 tahun sebagai pembalasan sakit hatimu. Habis sholatnya 40 tahun, dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 40 tahun. Datang lagi, ya Allah, saya pernah tetangga di Selayar, nah serobot tanahku 1 meter. Saya mau lawan dia polisi, saya mau mengajukan ke pengadilan, temannya juga. Saya mau lawan, ada timbangan, mundur saya. Gara-gara tanahku diserobot, setiap hujan banjir rumahku karena tidak ada bot. 40 tahun saya menderita di Selayar, setiap hujan banjir, saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil itu puasanya 40 tahun. Dia setor lagi, dia punya haji. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah juga satu kantor. Nah fitnah kak, katanya saya korupsi. Gara-gara fitnahnya saya ditunda pangkatku 7 tahun. Saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah, ambil hajinya. Habis sholatnya, habis puasanya, habis hajinya, dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi, tunggu dulu, saya juga pernah satu sama caleg di Selayar. Nah sebarkan hoax, nah berita kejelekanku. Betul yang dia cerita betul, memang saya pernah lakukan itu. Tapi kenapa dia cerita kejelekan saya? Saya minta keadilan hari ini. Gara-gara dia cerita kejelekanku, saya tidak terpilih. Padahal sudah berapa kali mau sebar. Dia bilang Allah, ya Allah berfirman, sudah, ambil itu dia punya zakat. Habis sholat, habis puasa, habis zakat, habis haji, habis amalnya, dan kosong. Masih ada yang tahu. Ya Allah, saya pernah juga bertetangga di Selayar. Nah fitnah kak, katanya anakku yang keriting rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya, saya tinggalkan Selayar, tanah kelahiranku. Nah bilang, Tuhan bagaimana bicaranya? Nah habis amal. Tidak ada nih. Allah berfirman, tidak ada kesalahan yang tidak mendapat balasan hari ini. Hari ini hari seadil-adilnya pengadilan. Kau ambil dosanya itu 10 tahun. Datang lagi orang lain, saya juga pernah. Ambil dosanya 5 tahun. Datang lagi saya juga, ambil dosanya 30 tahun. Habis amalnya, sementara dosanya masuk ke dirinya. Inilah yang disebut bangkrut. Maka Pemda Selayar tidak mau kalau ada begitu. Maka kita datang berhalal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Bapak pergi cari di Saudi sampai tua, kau tunggu dan dapat. Apa itu halal bihalal?
kurang lebih terjemahannya menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Parisnya si halalakeki. Paris itu Pare-Pare dan sekitarnya. Nah, itulah pentingnya. Nah sekarang, kenapa putus persaudaraan? Agak sahabatnya kasih salah-salah. Kenapa orang bertengkar, bermusuhan? Satu, gara-gara pemilu dan pilcaleg. Sudah dewa di pemilu, Pak. Tunggu makin siapa presiden baru tak. Sekarang tidak ada lagi 01, 02. Sekarang yang ada 01 tambah 02 jadi 03, Persatuan Indonesia. Tidak ada lagi kubu Prabowo, kubu Jokowi. Tidak ada lagi kampret, tidak ada lagi cebong. Yang ada adalah kita menunggu presiden Indonesia. Kalau dia curang, demi Allah, tidak ada orang curang dimuliakan hidupnya oleh Allah. Percaya kita. Tidak ada orang pendusta yang dimuliakan hidupnya. Allah pasti buka boroknya di akhir hidupnya. Percaya itu. Satu orang saja ditipu dan menderita, apalagi kalau satu negara. Dan dia makin urus itu. Kalau dia pembohong kah, curang kah, serahkan biar Allah yang tangani dia. Kita sudah serahkan suara kita dengan sebaik-baiknya. Nah, maka doakan yang mengkhianati suara kita, dilaknat hidupnya 7 turunan. Sudah itu kamu lakukan. Sudah. Yang kedua, yang bisa membuat kita pecah belah apa? Sombong, macingkang, matembo, borok. Ah itu sebab orang putus persaudaraan. Apa itu sombong, Ustaz? Sombong pakai barang mahal? Belum tentu. Sekarang kalau ditolak komplain, kenapa saya mau mengangkat harkat dan martabat mubalik? Jangan sampai mubalik itu selalu dianggap kere, jangan sampai dianggap itu penceramahannya kumuh. Tidak, itu namanya muru'ah, kewajiban membela harga diri. Jangan sampai Islam dihina hanya karena kamu seolah-olah miskin. Apakah orang berpakai mahal-mahal itu sombong? Tidak. Lalu apa itu sombong? Dua karakternya. Satu, menolak kebenaran. Yang kedua, menganggap remeh orang lain. Biar kau miskin tapi kalau anggap remeh orang lain, itu sombong. Biar kau pengangguran tapi kau menolak kebenaran, kau sombong. Ibu-ibu, pakai berlian, pakai emas, pakai, namanya perhiasan. Bukan perhiasan kalau dia di dompet, bukan perhiasan kalau dia di kantong. Perhiasan memang harus dilihat orang. Apa sombong? Tidak. Selama itu tidak pandang enteng orang tidak pakai perhiasan. Kalau perlu tulis berlian 24 karat. Tidak apa-apa. Kapan sombong? Kalau kau pandang enteng orang. Bapak pakai baju mahal, silahkan. Apa sombong? Kalau bapak remehkan orang yang pakai baju murah. Contoh, pakai baju krokodil, cap buaya, harga tak 2 juta. Apa sombong? Tidak, itu krokodil kalau aslinya bede, kepalanya menghadap ke dalam. Kalau yang palsu kepalanya menghadap keluar menjadi buaya darat. Bapak pakai baju 2 juta, apa sombong? Tidak. Kapan dia sombong? Kalau bapak bilang hehe, lu tahu gini? Di Eropa aku beli 2 juta uang Indonesia, kau pegawai honor, nggak bisa beli. Sombong. Itu sombong. Apa yang menyebabkan orang sombong? Satu, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Ilmu milik Allah. Oh, jangan sombong gara-gara ilmu, Pak. Adakah orang berilmu sombong? Ada, termasuk ustaz. Ada ustaz yang sombong? Banyak. Mana yang tidak mau menerima perbedaan pendapat? Sombong itu. Hanya dia mau masuk surga. Maulid bid'ah, halal bihalal bid'ah, taksiyah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, jabat tangan selesai salat bid'ah, doa bersama selesai salat bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah, masuk neraka. Masa kok gara-gara dengar ceramah kok kasih masuk di neraka? Kayak Tommy dia panitia hari akhirat. Ada memang itu orang begitu, Pak. Baru belajar agama 6 bulan, itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Apa lu tahu? Jawabannya juga begitu. Seolah-olah semua salah. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ceramah memaki-maki orang, ceramah menghina orang. Mana pernah Nabi menghina manusia? Mana ada ulama-ulama besar yang pernah ceramah menyakiti dan menghina orang? Ada kan yang begitu? Semua masuk neraka. Bos, jangan. Kita ini orang Islam masuk semua surga. Masuk neraka. Judul ceramahnya 140 kesalahan orang yang sholat. Banyaknya.
13 di rukunnya. Ada memang orang Pak bikin stres kalau kita dengar ceramahnya. Ada itu. Sebab kenapa begitu? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu jangan pakai mic kan? Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Ini nggak ada pada zaman Nabi. Ayo. Yang baik itu perbedaan itu sunnatullah. Kenapa kita berbeda? Karena hadis yang kita terima dalam bentuk teks tulis, tidak ada videonya, tidak ada gambarnya, sehingga kita berimajinasi, berasumsi, ya, berpersepsi berdasarkan informasi yang kita terima. Contoh, hadis menjelaskan, saya melihat Nabi, Abu Hurairah menjelaskan, saya melihat Nabi takbiratul ihram mengangkat takbir sejajar dengan bahunya, tangan jari-jari sejajar dengan bahunya. Ayo bapak-bapak, ada yang bisa kasih praktik sejajar dengan bahu? Mana disebut sejajar dengan bahu? Berbeda-beda nih orang itu sejajar dengan bahu. Tidak ada foto, tidak ada video. Bayangkan nih, maka ada orang begini, Allahu Akbar, sejajarnya dari depan dia lihat. Ada yang begini, Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Ayo, salah? Tidak, cocok semua. Ayo, ada juga yang saya lihat begini. Ada juga, silakan, jangan salahkan orang. Ada juga saya lihat begini. Silakan, yang jadi masalah kalau kau salahkan orang. Kalau kau sudah jelaskan begini dan dia juga jelaskan, pakai masing-masing yang kau yakini benar. Meletakkan tangan ketika selesai takbiratul ihram itu saja, kan 4 caranya, minimal 4. Allahu Akbar. 1, antara pusat dengan dada, safi. Allahu Akbar di bawah pusat, bukan di bawah sekali. Yang ketiga, Allahu Akbar di atas dada. Yang keempat, Allahu Akbar lurus. Begitu. Allah. Semua ada imam mazhabnya, ada pendapatnya. Ayo. Kalau begitu cocok pakai gimana kita mau? Yang mana salah? Kalau kau pakai semuanya us. Allah. Salah waktu dia. Jelas kok. Yang membuat kita bertengkar karena kita tidak mau menerima perbedaan pendapat. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah marah, dia cabut ilmu.